Shalom Gen Level, kembali lagi bersama Miss Kori. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang sudah dipelajari bersama Miss Wina kemarin. Nah, tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Kita minta pertolongan dari Tuhan supaya Tuhan memampukan kita untuk bisa belajar dengan baik. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini, kesempatan yang Tuhan beri untuk kami. Kami akan belajar lagi ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang memimpin kami sehingga pembelajaran kami pada hari ini boleh berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan berikan kami hikmat untuk mengerti pembelajaran, untuk mengerti video yang akan kami tonton ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan berkati juga mama papa dan guru-guru kami Tuhan. Semoga bisa mendampingi kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam namamu kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom John Level. Hari ini kita akan belajar tentang jenis-jenis pecahan. Kemarin kan sudah belajar bersama Miss Wina tentang pecahan juga kan. Sekarang kita akan belajar tentang jenis-jenis pecahan. Ada 4 jenis pecahan yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama yaitu pecahan biasa. Pecahan biasa. Pecahan biasa ini adalah pecahan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Contohnya adalah 1/2. Nah, manakah yang termasuk pembilang dan mana yang termasuk penyebut? Kalian sudah tahu kan, ini yang disebut pembilang dan ini yang disebut penyebut. Nah, jadi ketika kalian mendapatkan angka yang seperti ini, contohnya lagi 2/5, 4/10, 3/2, ini disebut sebagai pecahan biasa. Nah, oke, paham ya untuk ini gampang sekali. Nah, sekarang kita akan belajar tentang jenis pecahan yang kedua yaitu pecahan campuran. Pecahan campuran. Pecahan campuran ini adalah pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan biasa yang paling sederhana. Contohnya 1/2/5. Nah, yang termasuk bilangan bulat di sini adalah 1. Kemudian yang kedua ini adalah pembilang dan 5 ini adalah penyebut. Bisa ya bedain ya. Ini adalah bilangan bulat, kemudian ini adalah pecahan biasa 2/5. Nah, sekarang kita akan belajar untuk mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran. Oke. Nah, contohnya kita lihat di buku halaman 13. Contohnya nomor 1, 11/8. Nah, ada 2 cara yang akan Miss ajarkan hari ini. Cara yang pertama adalah dengan pembagian bersusun. Caranya seperti ini. Kalian sudah belajar kan pembagian bersusun itu seperti apa? Nah, 11/8 ini kita bagi 11 dibagi 8. Nah, untuk mendapatkan hasilnya, kita cari angka yang kalau dikali 8 hasilnya mendekati 11. 1 kali 8 hasilnya 8, mendekati 11. Ya, 2 kali 8, 16, itu sudah melewati. Jadi kita pakai 1. 1 dikali 8 sama dengan 8. Kemudian hasilnya kita kurangkan. 11 kurang 8 sama dengan 5. Nah, sekarang kita akan melihat 1 ini hasil bagi dari 11/8 ini
kita jadikan sebagai bilangan bulat. Kemudian hasil sisanya yaitu 5, ini kita akan menjadi pembilang. Dan penyebutnya nanti 8 itu tetap akan menjadi penyebutnya. Jadi pecahan campuran dari 11/8 adalah 1/5/8. Nah, untuk membuktikannya kita bisa lihat, untuk membuktikan apakah ini betul, kita akan lihat di pelajaran selanjutnya nanti. Nah, kemudian Miss punya cara yang kedua, yaitu dengan cara mengurangkan pembilang dengan penyebut sampai kita mendapatkan hasil yang paling sederhana. Contohnya langsung aja ya, 11 dikurang 8. 11 kurang 8 hasilnya berapa? 5. Nah, 5 ini bisa dikurangi 8 lagi enggak ya? Enggak bisa. Bisa tapi nanti hasilnya negatif. Nah, kita tidak mempelajari hal itu sekarang. Nah, sekarang kita lihat berapa kali kita mengurangkan tadi. 11 kurang 8 berapa kali? Kita mengurangkan hanya 1 kali. Kemudian sisanya ada 5. Nah, total berapa kali pengurangan ini, yaitu 1 akan menjadi bilangan bulat nantinya. Bilangan bulat, kemudian 5 akan menjadi pembilang, dan setelah itu penyebutnya tetap dituliskan 8. Jadi hasilnya sama ya. Hasilnya sama pakai cara pertama, cara kedua itu hasilnya sama. Nah, kalian bisa pilih pakai cara yang mana, cara pertama atau cara kedua, terserah kalian. Yang penting itu yang membuat kalian lebih mudah untuk memahami pelajaran ini. Oke? Nah, tadi kita sudah belajar bagaimana mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Sekarang sebaliknya, kita akan belajar mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Contohnya yang pertama adalah pecahan 1 5/8. Ini kan pecahan campuran kan ya. Ini ada bilangan bulat, kemudian ada pecahan biasa. Nah, gimana caranya supaya pecahan campuran ini jadi pecahan biasa? Nah, ini caranya gampang sekali. Caranya adalah dengan langkah yang pertama, kita kalikan penyebut dengan bilangan bulat yang ada di depan. Penyebut dengan bilangan bulat yang ada di depan ini kita kalikan. 8 dikali 1. Nah, hasil dari perkalian nanti ini kita tambahkan dengan penyebut. Kita tambahkan dengan pembilang, yaitu 5. Jadi 8 dikali 1 ditambah 5. Tambah 5. Hasilnya adalah 8 kali 1, 8. Tambah 5, 13. Selalu penyebutnya tuh kita tuliskan sama, yaitu 8. Nah, ini hasilnya. Jadi, pecahan biasa dari pecahan 1, 5/8 adalah 13/8. Contoh yang kedua ya. Contoh yang kedua, 4 7/10 sama dengan, gimana caranya? Ya, sama tadi, kita kalikan penyebut dengan bilangan bulat yang ada di depan, kemudian kita tambahkan dengan pembilang. Jadi 10 dikali 4 ditambah 7 sama dengan 10 kali 4 hasilnya 40. 40 kemudian ditambah 7 sama dengan 47. Tetap penyebutnya tetap sama, yaitu 10. Nah, ini hasilnya. Nanti kalau misalnya ini bisa disederhanakan lagi, anak-anak bisa sederhanakan lagi. Oke? Oke. Gimana tadi untuk yang dua jenis pecahan sebelumnya, yaitu pecahan biasa dan pecahan campuran? Anak-anak sudah bisa memahami kan? Nah, sekarang kita akan belajar tentang jenis pecahan yang ketiga, yaitu pecahan desimal. Nah, kita akan mengubah pecahan biasa ke pecahan desimal. Nah, caranya gampang sekali. Nanti kita
caranya adalah kita mengubah pecahan tersebut menjadi pecahan yang berpenyebut 10, 100 atau 1000. Nah, untuk lebih mengerti lagi, kita langsung aja masuk ke contohnya ya. Contohnya adalah 5/4. Nah, gimana caranya supaya ini jadi desimal? Caranya adalah dengan kita mengubah penyebut ini, pecahan ini menjadi pecahan yang berpenyebut 10, 100, atau 1000. Nah, 4 ini bisa enggak ya dikali, ada enggak ya angka yang dikali 4 dapatnya 10? Tidak bisa. Jadi kita akan ubah ke pecahan yang berpenyebut 100 ya. Nah, 5/4 dikali berapa ya supaya hasilnya nanti ini 100? 4 dikali 4 kali 25. 4 kali, dan juga di atasnya juga kita harus kali 25. Nah, 5 kali 25 sama dengan 125. Nah, ini di bawahnya juga 4 kali 25, ini kan sudah tadi kan 100. Nah, sekarang kita akan ubah ke desimal. Nah, coba kita lihat. Kalau misalnya penyebutnya itu 100, jadi hasilnya nanti itu akan ada 2 angka di belakang koma. Nah, kita taruh koma di sini ya. Kita taruh koma. Nah, kita akan nantinya harus ada 2 angka di belakang koma karena penyebutnya 100. Nah, kita hitung mundur dari belakang. Ini 52. Berarti di sini kita tulis 5, 2, kemudian 1 kita tulis di sini. 1,25. Jadi pecahan desimal dari 5/4 adalah 1,25. Oke, memahami? Oke, kita masuk ke contoh yang kedua, yaitu Miss punya angka 7/25. Kita mau bawa pecahan biasa ini ke pecahan desimal. Nah, kita mau mengubah penyebutnya pecahan ini menjadi pecahan yang penyebutnya 10, bisa enggak ya? Wah, sudah kelewatan kalau 25. Nah, sekarang kita ubah ke penyebut 100 aja ya. Nah, 7/25 dikali berapa ya supaya bisa dapat 125? Ini 25 dikali 4. Di atas juga harus dikali 4. Sama dengan, nah kita sudah tahu kan 25 kali 4 itu hasilnya 100. 7 kali 4 hasilnya 28. Nah, sekarang kita tinggal ubah ini. 28 dibagi 100. Itu hasilnya adalah ini kan 100, penyebutnya 100. Jadi berapa angka di belakang koma? Ada 2. Ya. Jadi hasilnya adalah 0,28. Kita lanjut ya. Sekarang kita mau mengubah pecahan desimal ke pecahan biasa. Nah, langsung saja contohnya, biar kalian lebih mudah untuk memahami. Contohnya 0,5. 0,5 ini kan pecahan desimal ya. Kita mau ubah ke pecahan biasa. Caranya adalah 0,5 ini kita jadikan ke pecahan biasa langsung. Nah, ini kita lihat dulu berapa angka di belakang koma. Berapa angka di belakang koma? 1. Jadi itu adalah per 10. Nah, 0,5 ini adalah 5/10. Kalau untuk membuktikannya kita langsung bisa bagi 5 dibagi 10, pasti hasilnya 0,5. Nah, ini bisa kita sederhanakan lagi, yaitu berapa? Kita bagi 5. 5 bagi 5, 1. 10 bagi 5, 2. Nah, ini hasilnya. Jadi pecahan desimal 0,5 itu pecahan biasanya adalah 1/2 atau setengah.
Oke, sekarang kita akan masuk ke jenis pecahan yang keempat, yaitu persen. Ya, persen ini adalah jenis pecahan karena persen ini pasti selalu memiliki penyebut 100. Misalnya ini ada 2/100. Ini juga dibaca 2%. Nah, persen ini memiliki simbolnya seperti ini. Nah, jadi ini juga 2% ini bisa juga dituliskan seperti ini, 2%. Nah, kalian sudah paham ya, sudah gampang, ini sudah dipelajari. Nah, sekarang kita mau mengubah pecahan biasa ke persen. Gimana caranya? Caranya gampang sekali. Kita langsung masuk contoh ya. Contohnya 3/5 sama dengan titik-titik persen. Caranya adalah dengan kita membuat pecahan biasa ini 3/5 ini menjadi pecahan yang berpenyebut 100. 3/5. Penyebutnya kita kan mau cari supaya penyebutnya 100. Kali berapa? 5 kali berapa? Hasilnya 100 di sini. 5 dikali 20. Nah, di atas juga harus kita kali 20. Jadi 3 kali 20 sama dengan 60. 5 kali 20 sama dengan 100. Nah, ini 60/100 sama dengan 60%. Oke? Contoh yang kedua, 1/4 sama dengan titik-titik persen. Gampang kan ini? Gampang. Kita akan ubah ke pecahan yang berpenyebut 100. 1/4. 4 dikali berapa ya? Nanti penyebutnya hasilnya 100. 4 dikali 4 kali 25. Nah, di atas juga harus 1 dikali 25. Jadi hasilnya 1 kali 25 sama dengan 25. 4 kali 25 sama dengan 100. 25/100 atau 25%. Nah, gimana? Gampang kan? Lanjut. Kita akan belajar mengubah pecahan persen ke pecahan biasa. Gimana caranya? Langsung kita kerjakan contoh ya. Nomor 1, 50%. Nah, kita mau ubah 50% ini ke pecahan biasa. Gimana caranya? Sebenarnya 50% ini gampang sekali diubah menjadi pecahan biasa karena 50% ini sama dengan 50/100. Nah, kita mau ubah. Nah, ini kan sudah 50/100. Itu sudah pecahan biasa, tapi kita mau pecahan yang lebih sederhana lagi. Caranya gimana? Sudah paham kan? Nah, kita akan membagi pembilang dan penyebut ini dengan angka yang sama. Dan angka yang sama, 50/100. Kita bagi berapa ya angka yang sama ya? Nah, 50 ini kita bisa bagi 50 nggak? Bisa. 100 bagi 50 bisa? Bisa. Jadi, kita bagi 50 ya. 50 bagi 50, 1/100 bagi 50 sama dengan 2. Jadi, hasilnya adalah 1/2. Oke. Untuk soal yang berikutnya, 10%. 10% ini pecahan biasanya berapa ya? Nah, ini kan sudah sama toh. 10% ini sama dengan 10/100. Nah, sekarang sama yang tadi di atas, kita akan membagi pembilang dan penyebut dengan angka yang sama. 10/100. Kita bagi. Nah, ini juga gampang. Karena 100 ini bagi 10 bisa, kita bagi 10 aja ya. 10 dan kita bagi 10. 10 bagi 10 hasilnya 1/100 bagi 10 hasilnya 10. Nah, kita dapat hasilnya 1/10. Oke, mudah kan?
Nah, gimana tadi untuk penjelasannya lewat video itu? Bisa memahami? Semoga bisa memahami ya. Miss Kori harap kalian bisa mengerti apa yang Miss Kori sudah jelaskan. Kalau memang belum mengerti, tidak apa, tanya ke Miss Kori ya. Jangan malu-malu, jangan takut. Nanti Miss Kori akan menjelaskan lagi kalau memang kalian belum paham. Oke? Kita bersyukur boleh belajar hari ini. Kita berdoa dulu ya untuk mengakhiri pembelajaran kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih pertolongan Tuhan sepanjang kami bisa belajar hari ini Tuhan. Biarlah apa yang kami pelajari boleh membawa pengetahuan baru untuk kami Tuhan, untuk kami bisa menjalani kehidupan kami ya Bapa. Tuhan, terima kasih untuk orang-orang yang mendampingi kami dalam belajar. Kiranya Engkau juga yang terus memberikan kesehatan, kekuatan. Bapa, kami berdoa untuk kesehatan kami semua Tuhan, kesehatan guru kami, teman-teman, orang tua. Biarlah kami tetap sehat, kuat dalam menjalani kehidupan kami. Kami tetap semangat untuk belajar meskipun kami harus belajar dari rumah Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Thank you, John Level. See you and God bless you.